dalam melaksanakan coaching, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Iko kembangkan? Oke. Dalam melaksanakan coaching ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dulu. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Dari 3 kompetensi tersebut memang harus saya miliki, Bu, karena akan mendorong coaching saya agar coaching saya bisa menemukan solusi dari masalah ini. Iya, baik. Dari ketiga kompetensi coaching yang tadi ini Ibu Iko sebutkan ya, kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, dari ketiga pertanyaan yang saya sebutkan tadi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Apa indikator pencapaian untuk kompetensi tersebut menurut Ibu? Oke. Kalau menurut saya untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot adalah mengajukan pertanyaan secara terbuka, menggunakan kata tanya bagaimana, apa, dan kata tanya yang bisa membangkitkan kompetensi coaching saya. Dan saya akan menghindari menggunakan pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya ya atau tidak. Iya. Untuk mengetahui bagaimana Ibu bisa mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan tahapan coaching? Rencananya sih hari ini, Bu, ya. Saya sudah janjian dengan coach saya nanti pukul 2 siang, Bu. Ya, baik. Kalau begitu nanti ketika proses coaching saya yang akan mengamati ya Bu Iko ya. Mudah-mudahan Bu Iko dapat menjalankan alur tindakannya. Oke, baik. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Bu Rita? Alhamdulillah, Bu Iko. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Bu Rita, kemarin kan kita sudah janjian ya bahwa kita akan bertemu hari ini untuk membicarakan sesuatu. Kira-kira apa yang ingin kita bicarakan nih? Bu Iko, saya itu sedang pertemanan baru di Bu Iko. Jadi saya diminta untuk menjadi penanggung jawab Ramadan di sekolah saya. Saya merasa tidak percaya diri untuk mengembangkan tersebut Bu Iko. Jadi Bu Rita merasa tidak percaya diri untuk mengemban amanah sebagai panitia kegiatan Ramadan. Sebenarnya apa sih tujuan pembicaraan kita kali ini? Saya berharap dalam pembicaraan bersama Bu Iko itu saya bisa menemukan solusi dari hal yang saya pikirkan Bu Iko. Jadi saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan sebagai penanggung jawab kegiatan Ramadan. Seperti itu. Jadi nanti di akhir pembicaraan kita nanti Bu Rita mengharapkan bisa mencari solusi mengenai hal-hal yang Bu Rita, permasalahan Bu Rita ini ya. Kira-kira mengapa Bu Rita merasa tidak percaya diri? Saya merasa bahwa pengetahuan keagamaan saya itu masih sangat kurang Bu Iko. Saya merasa masih banyak yang lebih pantas dari saya di sekolah. Jadi saya merasa tidak percaya diri, merasa tidak pantas. Saya banyak kekhawatiran dalam diri saya untuk mengemban amanah ini. Kira-kira kenapa Ibu Kepala Sekolah memilih Bu Rita untuk mengemban menjadi ketua panitia ini? Jadi Bu Iko, atasan kepala sekolah dan teman-teman saya itu melihat bahwa saya itu seringkali menjadi ketua dalam berbagai kegiatan. Kemudian saya bisa jadi pengurus beberapa organisasi. Nah, selama itulah mereka meminta saya menjadi penanggung jawab kegiatan Ramadan. Oke, berarti Bu Rita sudah terbiasa menjadi ketua dalam mengkoordinir suatu kegiatan dan berorganisasi. Lalu kenapa Bu Rita merasa kurang percaya diri? Karena saya merasa pengalaman saya dalam bidang keagamaan itu kurang banget Bu Iko. Seharusnya ada orang lain yang lebih pantas di sekolah saya. Jadi saya merasa saya khawatir sekali kalau kegiatan Ramadan ini tidak berjalan dengan lancar. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, biasanya bagaimana Bu Rita mengkoordinir suatu kegiatan? Biasanya hal yang saya lakukan pertama kali adalah saya membentuk tim yang solid dulu Bu Iko, karena saya rasa tim yang solid itu yang mampu membuat kegiatan dapat berjalan lancar. Berarti Bu Rita sudah biasa memanage suatu kegiatan ya?
Berarti itu Bu Nita sudah punya kemampuan. Hal tersebut bisa Ibu Nita gunakan untuk kegiatan Ramadan ini. Apa yang akan Ibu Nita lakukan? Mungkin ya Bu Iko ya, kalau saya bisa mengambil pengalaman-pengalaman saya sebagai kegiatan yang lainnya setelah berlatih, mungkin saya akan meminta ide dari mereka. Saya juga punya ide sih sebenarnya Bu Iko. Saya akan mengusulkan beberapa kegiatan, yaitu tadarus bersama gitu ya setiap pagi di halaman sekolah, kemudian kegiatan tutup, ceramah singkat baik guru ataupun murid yang maju ke depan untuk mereka kultur di depan teman-temannya gitu setiap hari pada saat mengganti kebiasaan yang biasa selain bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ini diganti dengan kultur. Nah, saya sih pengen mengusulkan ide-ide tersebut Bu Iko. Wah, ide Bu Nita sudah banyak sekali itu. Saya rasa semua ide itu bagus juga kan dapat dilakukan Bu Nita. Nah, saya sih berharapnya seperti itu Bu Iko. Saya berharap semua itu bisa berjalan. Oke, dari ide-ide tadi yang Bu Nita katakan ya, mana yang pertama kali akan Bu Nita lakukan? Mungkin yang hal pertama kali saya lakukan itu saya akan membentuk tim dulu Bu Iko. Jadi saya akan membentuk tim, karena kan itu hal yang penting karena untuk saya bisa menulis tim itu dan membagi tugas berdasarkan keahlian yang dimiliki masing-masing anggota. Wah, alhamdulillah sekali ya. Selain itu, apalagi rencana yang akan Ibu Nita lakukan? Mungkin anggota timnya selain melibatkan masih Jawa atau guru, saya mungkin berpikir untuk melibatkan orang tua Bu. Nanti saya bisa minta pendapat atau rekomendasi dari teman-teman saya mengenai orang tua siswa yang bisa dilibatkan. Misalnya nih kalau ada orang tua yang biasa jadi ceramah atau jadi imam masjid, mungkin itu bisa saya libatkan dalam pelaksanaan kegiatan Bu Iko. Wah, bagus sekali itu Bu Nita. Pelibatan orang tua dalam suatu kegiatan sekolah. Kapan kira-kira rencana itu dapat dilaksanakan Bu Nita? Karena ini kegiatan bulan Ramadan harus segera dilaksanakan, kayaknya saya akan mulai hari ini juga Bu Iko. Jadi nanti ini selesai berbincang dengan Bu Iko, saya akan kontak teman-teman, berkoordinasi dengan teman-teman, meminta nama-nama orang tua yang memang bisa diajak kerjasama. Kemudian besok saya akan mengundang rapat semua anggota tim, baik itu dari teman sejawat saya ataupun dari orang tua murid. Nanti kami akan berdiskusi lebih lanjut dalam rapat tersebut Bu Iko. Wah, bagus sekali ya Bu Nita, perencanaannya sudah matang sekali. Nah, kira-kira menurut Bu Nita, indikator dari keberhasilan perencanaan itu apa? Saya akan merasa kalau semua rencana saya berhasil itu apabila nanti tim yang dibentuk ini bisa solid, kemudian rencana-rencana jadwal kegiatan bisa sudah tersusun dengan rapi, dan yang pasti saya merasa sukses apabila kegiatan Ramadan ini berjalan lancar dari awal sampai akhir gitu. Wah, bagus sekali ya Bu Nita. Itu Bu Nita sudah bisa menyelesaikan masalah Bu Nita sendiri. Kira-kira komitmen apa yang bisa Bu Nita lakukan untuk selanjutnya? Saya akan memastikan bahwa kegiatan Ramadan ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu kira-kira siapa menurut Bu Nita yang bisa membantu Bu Nita untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nanti seluruh anggota tim, mereka yang akan sama-sama dengan saya melaksanakan komitmen ini menjadi komitmen ini berjalan, termasuk mereka akan mengingatkan saya apabila di tengahnya ada masalah atau mungkin nanti akan ada ide-ide baru yang muncul di pertengahan itu. Oh, bagus sekali tuh Bu Nita. Jadi nanti bisa saling sharing ya Bu Nita. Saya yakin Bu Nita dapat menjalankannya dengan baik. Good luck Bu Nita. Alhamdulillah itu. Bagaimana sekarang perasaan Bu Nita? Saya merasa lega Bu Iko. Tadi tuh waktu pertama ketemu Bu Iko tuh saya merasa terbebani dengan amanah ini. Tapi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah tahu langkah-langkah yang harus saya kerjakan. Terima kasih banyak Bu Iko hari ini sudah mau berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari hal yang saya pikirkan hari ini. Iya, alhamdulillah Bu Nita. Saya juga sangat senang sekali Bu Nita sudah bisa menemukan permasalahan Bu Nita sendiri dan mencari solusinya. Terima kasih banyak Bu Iko. Iya, sama-sama Bu Nita.
kita bahas, kita akan analisis dari apa yang sudah Ibu laksanakan, apa namanya, terkait dengan coaching tadi dengan Bu Mita untuk pencapaian kompetensi yang sudah tadi diutarakan oleh Bu Iko tadi ya di awal tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai pencapaian dari indikator yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Baik, Bu Lisa. Tadi saya katakan bahwa kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah melakukan pertanyaan berbobot. Tadi saya sudah melakukannya bersama coaching saya dengan melakukan pertanyaan terbuka, dengan menggunakan bagaimana, apa, dan memberikan pertanyaan yang tidak hanya coaching saya itu menjawab ya atau tidak. Nah, berarti sudah sesuai nih dengan hasil observasi saya dan hasil pengamatan saya ya, Bu Iko. Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan indikator yang yaitu hadir secara penuh untuk dan mendengar secara aktif, itu juga Ibu sudah lakukan. Artinya Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Bu Lisa, tadi sudah melaksanakan penilaian atas coaching yang saya lakukan dengan Bu Lisa. Ya, sama-sama Bu Iko. Nah, setelah ini nih, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu kembangkan? Sepertinya adalah kompetensi untuk kehadiran secara penuh. Ya, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya tadi? Oke, pertama-tama saya akan melakukan refleksi diri terhadap diri saya. Lalu saya juga akan melihat di mana nanti kekurangan saya. Saya akan memperbaikinya dengan cara mencari referensi dan juga bagaimana nanti saya mungkin bisa melihat di YouTube atau tempat lainnya ya Bu, agar bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kira-kira hal tersebut kapan akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan coaching kembali jika ada teman yang membutuhkan coaching dari saya. Iya, jadi Bu Iko akan melakukan coaching jika ada teman Ibu yang membutuhkan coach dari Ibu Iko sendiri ya. Iya, jadi Bu Iko sedikit demi sedikit akan membantu mengarahkan, mencari solusi untuk termasuk jawab Ibu Iko sendiri ya Bu Iko ya. Iya, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Lisa atas penilaiannya terhadap proses coaching saya. Ya, sama-sama Bu Iko. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Mita. Hari sesuai kesepakatan kemarin, hari ini kita mau berdiskusi mengenai keterampilan coaching dengan alur rupa. Nah, nanti Ibu Ari akan berbicara dengan coachingnya yaitu Bu Iko ya. Iya, Dan guru saya ya. yang akan jadi pengamatnya. Nah, nanti Bu Ari akan ada rubrik penilaian coaching. Kita akan pakai kriteria seperti ini ya. Ya. Ada kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik seperti yang disebut ya. Baik Bu, supaya nanti saya lebih mengetahui apa sih kemampuan dari pengembangan coaching saya ini Bu. Nah, kalau gitu Bu Ari ini keterampilan coaching apa nih yang Bu Ari mau kembangkan? Keterampilan coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi yang tadi Bu Ari sebutkan. Nah, secara spesifik keterampilan apa sih yang pengen Bu Ari kembangkan? Kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Nah, kompetensi kehadiran penuh indikator ketercapaiannya ini apa saja nih Bu Ari? Iya, menurut saya itu indikatornya yang saya ingin capai ya Bu. Saya ketika mengadakan coaching, saya bisa berkontak mata dengan Bu Iko. Kemudian yang kedua, saya tidak melakukan aktivitas lain selain coaching tersebut. Kemudian menyimak apa yang dikatakan oleh Bu Iko itu. Untuk mengetahui nih bagaimana perkembangannya, kapan akan dilaksanakan coaching? Hari ini juga Bu, karena memang kebetulan Bu Iko juga sudah janjian dengan saya untuk melakukan coaching dengan permasalahan yang ada di bawah sama Bu Iko. Baik, nanti Bu Ari melaksanakan coaching, saya
Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Iko. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Maaf ya Bu, ada yang ingin saya bicarakan sama Bu. Bisa minta waktunya sebentar? Oh, bisa. Boleh dengan senang hati Bu Iko. Maaf, apa sih yang mau dibicarakan Bu Iko? Ini Bu, saya ingin tahu bagaimana caranya agar kegiatan P5 yang akan kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik dan sukses Bu. Karena saya sebagai ketua panitia saya masih ragu. Oh gitu. Jadi Bu Iko masih ragu dan bingung tentang rencana Gebyar P5 di sekolah kita. Gitu Bu Iko. Iya Bu, saya masih bingung dan ragu karena saya ini sebagai ketua panitia masih merasa belum mampu untuk menjalankan kegiatan acara ini Bu. Oke, jadi tujuan dari Bu Iko hari ini untuk ngobrol dengan saya, apa itu Bu Iko? Sejujurnya saya masih merasa bingung dan merasa Kurang percaya diri kurang gitu? percaya diri untuk menjadi ketua panitia. Apalagi untuk acara kegiatan P5 ini kan baru pertama kali kita laksanakan ya. Iya betul, memang itu program baru di sekolah kita ini. Ya, terus menurut Bu Iko kan masih bingung dan ragu gitu ya Bu Iko ya. Jadi belum merasa percaya diri untuk kesuksesan acara itu, gitu Bu Iko. Iya Bu, karena kalau menurut saya kesuksesan itu jika acara ini sudah sesuai temanya dan juga anak-anak sudah menjadi siswa berkarakter profil pelajar Pancasila dan itu sudah terimplementasi Bu. Oh iya, oke. Jadi tadi itu beberapa kriteria yang menurut Bu Iko suksesnya acara tersebut gitu ya Bu Iko ya. Iya benar sekali Bu. Oke, dari kriteria yang Bu Iko sebutkan tadi, coba saya minta tolong cerita kondisinya sekarang ini bagaimana sih Bu Iko? Ya Bu, saya pernah menjadi ketua panitia di acara 17-an sebagai koordinator acara. Oke, itu pengalaman Bu Iko salah satunya jadi panitia. Kalau misalkan nih dalam skala 1 sampai 10 nih, posisi Bu Iko ada di mana nih? Kira-kira mungkin di 7 ya Bu. 7 ya. Kenapa Bu Iko bisa memposisikan di posisi 7 itu Bu Iko? Karena pernah juga sebagai koordinator acara 17-an, saya juga pernah menjadi koordinator untuk acara-acara lain di lingkungan saya Bu. Jadi saya merasa bisa melakukan hal itu gitu. Oh ya, berarti padahal seharusnya dari kompetensi 7 itu nanti bisa ditingkatkan menjadi 10 tentunya ya Bu Iko ya, dengan Bu Iko menjadi kepanitiaan ini ya Bu Iko ya. Oke, sekarang mungkin pengalaman itu nanti dari pengalaman Bu Iko sebagai panitia, sebagai koordinator, nanti bisa diterapkan ya Bu Iko ya di sekolah kita ya Bu Iko. Sekarang menurut Bu Iko untuk penerapannya tersebut ada nggak kendala-kendalanya kira-kira? Ada beberapa hambatan Bu, diantaranya yang pertama adalah masalah waktu, di mana kegiatan P5 ini juga dibarengi dengan acara ujian kelas 6 itu yang pertama. Iya. Yang kedua juga sebagai guru saya mempunyai tanggung jawab kepada murid-murid saya dalam pembelajaran. Iya betul. Juga saya belum menghubungi pihak terkait seperti komite, wali kelas, dan yang lainnya Bu. Oke, dari hambatan-hambatannya itu kira-kira solusi apa nih yang bisa diambil oleh Bu Iko? Mungkin saya akan mengambil atau mengatur waktunya kegiatan ini. Saya akan mulai setelah saya selesai mengajar. Iya, jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar Bu Iko ya Bu Iko ya. Iya Bu. Terus selain itu kemungkinannya ada nggak nih selain tentang waktu itu untuk kelancaran acara Gebyar P5 tersebut? Ada Bu. Gimana Bu Iko? Ya mungkin saya akan mengundang komite ya Bu ya, agar komite bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan para panitia agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Oke, itu tentang dengan komite ya Bu ya. Terus kira-kira nih Bu Iko,
Bu Iko pernah nggak, sudah pernah belum melihat kegiatan-kegiatan Gebiar P5 gitu Bu Iko? Oh, saya belum pernah Bu melihatnya. Mungkin saya nanti akan mencarinya di YouTube ya Bu. Oh ya, betul-betul di YouTube itu sudah banyak ya Bu Iko ya, sekolah-sekolah yang mengadakan ya Bu Iko ya. Mungkin juga nanti dari situ akan saya adaptasi apakah sesuai dengan keadaan murid kita seperti itu Bu. Oke, baik. Dari solusi yang sudah Bu Iko kemukakan tadi, apa sih rencananya Bu? Rencana untuk pelaksanaannya Bu? Pertama-tama mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan seluruh panitia di sekolah. Saya akan mengundang semua wali kelas, juga akan mengundang komite. Untuk pertama-tama yang harus kita tentukan adalah tema. Setelah itu saya akan meminta semua bidang untuk mengidentifikasi kegiatan yang akan kita laksanakan Bu. Mungkin juga saya akan mencari narasumber yang kompeten untuk Gebiar P5 ini. Oke, berarti itu sudah termasuk rencana Bu Iko, juga termasuk strategi sekalian ya Bu Iko ya, strategi yang akan dilaksanakan oleh Bu Iko sendiri, itu ya Bu Iko ya. Ya, oke, sekarang kapan nih pelaksanaannya? Sebelumnya mungkin saya akan rapat dulu ya Bu dengan seluruh panitia, dan mungkin secepatnya kalau setelah rapat itu akan saya laksanakan Bu. Oke, secepatnya ya Bu Iko. Baik, setelah rapat kemudian tolak ukurnya apa nih dari rencana dan strategi yang akan Bu Iko buat? Tolak ukur keberhasilannya. Tolak ukur keberhasilannya adalah di mana siswa-siswa ini akan merasa senang, gembira saat melaksanakan proyek itu, dan segala proyeknya itu sudah dapat dilaksanakan di kelas, apakah sebelum acara proyek dan proyek yang sesudahnya seperti itu. Baik, jadi itu sudah jelas ya, sudah sangat runtut antara hambatan, terus kemudian solusinya, rencananya, strateginya gitu ya Bu Iko ya. Terus untuk pelaksana itu kira-kira siapa nih yang akan Bu Iko ajak kerjasama untuk mengingatkan rencana semua itu Bu Iko? Mungkin wakil kepala sekolah Bu ya, karena kemarin dia baru saja menjadi ketua panitia peringatan HUT RI Bu. Oh gitu, jadi nanti menghubungi wakil kepala sekolah ya untuk mengingatkan apa yang Bu Iko rencanakan ya Bu Iko ya. Iya seperti itu Bu. Oke, sekarang dari pembicaraan yang kita lakukan ini Bu Iko, apa sih yang bisa Ibu Iko simpulkan? Saya lebih merasa percaya diri Bu, dan saya yakin acara Gebiar P5 ini akan berjalan dengan sukses dan lancar. Ya, oke. Jadi dengan rencana, dengan solusi, dengan apa yang strategi yang akan Bu Iko laksanakan, Bu Iko menjadi lebih percaya diri menjadi ketua panitia dalam Gebiar P5 gitu ya Bu Iko ya. Iya Bu. Oke, sekarang nih seandainya pelaksanaannya itu sudah dilaksanakan secara sukses gitu ya Bu Iko, ada nggak tindak lanjut dari kegiatan ini, kegiatan Gebiar P5 ini? Saya rasa mungkin saya akan mengusulkan agar program ini menjadi program rutin bagi sekolah kita Bu, di mana mungkin dampaknya ini akan baik terhadap anak-anak. Oke, bagus sekali ya Bu Iko ya. Jadi sekarang Bu Iko udah merasa lega ya, karena sudah kita temukan solusi bersama-sama ya Bu Iko ya, apa tentang rencana-rencana Bu Iko. Semoga sukses acara Gebiar P5-nya ya Bu Iko ya. Iya Bu, mudah-mudahan acaranya sukses ya Bu, dan berjalan dengan baik dan lancar. Mohon doanya ya Bu. Amin. Insya Allah kita berdoa bersama-sama demi kesuksesan dan kelancaran acara tersebut. Semangat ya Bu Iko ya. Oke baik, terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Iko. Bu Ari, tadi Bu Ari sudah melaksanakan coaching ya, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Bu, Bu Iko tadi sudah menyelesaikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Setelah coaching itu dia merasa percaya diri untuk menjadi ketua panitia dalam Gebiar P5 nanti Bu. Alhamdulillah, baik. Sekarang mari kita sama-sama menganalisis dari tadi keterampilan coaching yang mau Bu Ari kembangkan. Nah, tadi kan di awal tuh Bu Ari sudah mengatakan indikator-indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bu Ari kembangkan nih.
ya Bu, dengan indikator bertatap mata langsung ketika mengadakan coaching, tidak melakukan kegiatan apapun selain coaching itu sendiri. Dan yang terakhir tadi saya menyimak apa yang dikatakan oleh Bu Iko, dan saya merasa sih semua sudah terlaksana Bu, karena saya benar-benar menyimak apa yang dikatakan Bu Iko juga gitu Bu. Berarti sesuai dengan hasil pengamatan saya nih Bu Ari ya, di sini Bu Ari sudah sangat baik untuk kompetensi kesadaran penuh berdasarkan indikator-indikator yang di awal sudah kita sebutkan ya. Jadi Bu Ari itu sudah sangat baik karena sudah menangkap lawan bicara, kemudian sudah fokus kepada pembicaraannya, apa yang disampaikan oleh coach, dan Bu Ari tidak melaksanakan kegiatan lainnya. Jadi ini di kesadaran penuh Bu Ari sudah sangat baik. Bahkan saya amati Bu Ari juga sudah bagus untuk ini loh, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi Bu Ari ini sebenarnya sudah bagus banget dalam kategori sangat baik dalam melaksanakan coaching. Ya, baik Bu. Terima kasih Ibu. Nah, ini kan hari ini Bu Ari coachingnya ini yang tadi di awal spesifiknya adalah untuk mengembangkan keterampilan kesadaran penuh ya. Nah, nanti di coaching berikutnya apa yang ingin Bu Ari kembangkan? Saya ingin mengembangkan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena bagi saya pertanyaan berbobot itu penting untuk mengarahkan coaching kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri itu Bu. Nah, selanjutnya nih, langkah-langkah apa yang akan Bu Ari lakukan untuk lebih mengembangkan kompetensi coaching ini? Tentu saja saya akan merefleksikan hasil dari coaching tadi, sehingga saya menemukan kekurangan-kekurangan apa yang perlu saya kembangkan dalam coaching berikutnya. Untuk coaching berikutnya, kapan rencananya akan dilaksanakan? Kemungkinan nanti setelah P5 ini selesai dilaksanakan, karena tentunya ada kegiatan lain yang sudah menunggu dan memerlukan pembicaraan khusus gitu. Baik, berarti coaching selanjutnya adalah setelah kegiatan P5 berlangsung, insya Allah berlangsung sukses. Baik, nanti insya Allah kita bertemu lagi. Saya akan memberi pengalaman untuk menganalisis keterampilan yang Bu Ari harapkan. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Wita. Sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini Bu Nisa akan berbicara dan berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Nisa akan berbicara dengan coaching Ibu Ari dan saya akan menjadi pengamatnya. Nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching. Kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Baik Bu, supaya nanti percakapan saya dengan coaching saya berjalan dengan lancar, apa yang harus diperbaiki ya Bu ya dari proses coaching saya. Oke. Nanti kompetensi coaching apa yang akan Ibu Nisa kembangkan kepada coaching Ibu Ari? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam percakapan saya dengan coaching saya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya Bu. Oke, dari 3 kompetensi yang tadi Bu Nisa katakan, secara spesifik mana yang akan ditekankan untuk observasi nanti? Ya, dari 3 kemampuan coaching yang akan saya kembangkan, salah satunya yaitu kehadiran penuh Bu. Oke, apa indikator ketercapaian dalam kompetensi tersebut menurut Bu Nisa? Indikator yang ketercapaian menurut saya yang dalam kehadiran penuh yaitu fokus dalam permasalahan yang coaching utarakan, lalu menatap coaching saya secara penuh, terus yang berikutnya tidak melakukan aktivitas apapun dan menyimak yang diutarakan oleh coaching saya. Oke, untuk mengetahui bagaimana Bu Nisa bisa mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching nanti, kapan akan dilaksanakan proses coachingnya Bu Nisa? Nanti Bu, siang ini saya akan menghubungi Bu Ari untuk melakukan coaching. Oke, baik. Jadi nanti setelah mengamati percakapan Ibu Nisa dengan coachingnya, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan
kompetensi coaching yang Ibu harapkan. Ya baik Ibu, terima kasih. Semoga proses coaching saya berjalan dengan lancar. Mohon arahannya Bu Iko. Terima kasih. Oke, selamat menjalani tugas Bu Nisa. Terima kasih Bu Iko. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Ari. Maaf Bu Nisa, boleh saya mengganggu Bu Nisa nih, minta waktunya dikit. Boleh Bu Ari, banyak juga nggak apa-apa waktunya. Ada apa? Ini Bu, dari surat yang Ibu berikan yang kemarin tuh tentang pembimbingan OSN. Oh, surat untuk guru pembimbing lomba OSN itu yang kemarin ya? Iya Bu, jadi saya Gimana, jadi gimana? kepikiran Bu, makanya saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Nisa. Oh, sekarang saya mau tanya dulu, apa sih tujuan intinya nih dari pembicaraan Bu Ari untuk saya? Iya Bu, jadi saya gini Bu, saya nih pengen ngobrol dengan Ibu, ini sebenarnya saya mampu nggak sih Bu dalam membimbing OSN ini Bu? Karena saya lihat saya masih ada guru-guru lain yang lebih mampu gitu Bu dari membimbing OSN ini. Apa yang membuat Bu Ari jadi nggak ngerasa percaya diri? Jadi gini ya Bu ya, dalam pembimbingan OSN itu tentunya kan tidak semua guru bisa membimbing ya Bu ya. Jadi Iya, kan? ada kemampuan khusus yang harus bisa dikuasai oleh pembimbing OSN itu Bu. Memang apakah ada kriteria untuk seorang guru agar mempunyai kemampuan khusus untuk membimbing lomba OSN? Ada Bu, tentu Bu. Yang pertama nih, guru dalam membimbing OSN itu harus punya pikiran yang kritis. Jadi tidak hanya bisa menyelesaikan soal, itu tidak Bu. Dan yang kedua tuh pikirannya harus logis Bu. Jadi dalam penyelesaian soal-soal itu tidak hanya berdasarkan rumus saja Bu. Oh gitu kriterianya. Sekarang saya tanya lagi ya Bu Arya, mohon maaf nih. Kalau misalkan ada skala angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Ari termasuk kriteria yang nomor berapa? Kalau dari kriteria itu sih adalah 8 Bu. Itu udah 8, bagus berarti. Iya, karena kan sebenarnya nih Bu, maaf ya Bu ya, sebelumnya saya kan juga pernah nih membimbing jadi pembimbing OSN, tapi di Wah. tingkat SMP, karena dulu kan saya ngajar di SMP Bu. Terus yang kedua, latar belakang pendidikan saya kan juga pendidikan matematika. Saya pikir cukuplah untuk jadi bekal saya membimbing OSN itu Bu. Dari kriteria yang tadi Bu Ari sebutkan, Bu Ari termasuk angka 8. Apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu Ari temukan dalam membimbing anak-anak lomba OSN, Bu Ari? Ada Bu, justru ini hambatannya yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Dulu itu saya kan ngajar di SMP. Nah sekarang saya membimbing di SD. Tentunya metode untuk pembelajaran SD dan SMP tentunya beda ya Bu ya. Iya. Itu yang menjadi pikiran saya. Kira-kira nih, siapa yang bisa diajak untuk bekerja sama untuk menjalankan Ibu yang sudah saya tugaskan membimbing lomba O2SM? Kalau OSN yang tadi. mau diajak kerja sama untuk OSN itu ya Bu ya, yang pertama nih saya mau ngajak ke Bu Nuri. Oh, iya. Pertimbangan saya Bu Nuri itu kan tahun kemarin itu kan dia sebagai pembimbing Oh, OSN. gitu. Jadi Ya, nanti Bu baik. Nuri itu mungkin adalah soal-soal yang untuk anak-anak SD OSN. Kemudian yang kedua Bu Nuri itu juga tentunya lebih menguasai untuk cara pembelajaran SD kan ya Bu ya, karena dia sudah memang mengajar di SD lama ya Bu ya dibandingkan saya. Kemudian yang kedua juga kebetulan saya mempunyai teman tuh Bu yang ikut KMNR tuh Bu. KMNR itu apa Bu Ari? Klinik Matematika Nalaria Realistik. Wow, saya baru mendengar itu KMNR itu. Jadi KMNR itu sebuah lembaga pendidikan yang memang untuk mempersiapkan anak-anak yang akan ikut OSN itu Bu. Jadi di bagus situ tuh. soal-soalnya semuanya berdasarkan realistik dan nalaristik Bu. Jadi bukan soal-soal yang ada di pembelajaran matematika harian Bu. Wah, bagus tuh Bu Ari. Buat metodenya kalau misalkan dimasukkan ke dalam
metode untuk persiapan lomba OSN. Iya Bu, makanya saya sih kalau Ibu setuju nanti saya menghubungi teman saya untuk saya minta soal-soalnya dan metode-metodenya Bu secara praktis itu. Terus kemudian yang kedua mungkin kalau boleh ya Bu ya, nanti mungkin saya akan pinjam laptop sekolah untuk ngedownload lihat-lihat di YouTube tuh Bu cara penyelesaian Ya, boleh, OSN itu Bu, di YouTube juga ada Bu. Boleh, silahkan. Kan itu kan akses sekolah. Silahkan pakai dan gunakan baik-baik, Bu Ari. Iya. Terus kapan nih kira-kira mau melaksanakan kegiatan itu? Kalau untuk pelaksanaannya mungkin minggu depan ya Bu, karena yang sudah saya lakukan kan baru memetakan anak-anaknya. Jadi saya sudah memilih tuh beberapa anak yang akan diikutkan, jadi ikut lomba OSN dari anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Terus yang kemudian saya juga harus menyiapkan diri menemuin Bu Nuri Bu. Jadi saya mungkin baru bisa action di minggu depan gitu Bu. Udah mulai action minggu depan. Iya. Terus menurut Bu Ari apa nih kesimpulan dari pembicaraan kita? Jadi menurut saya nih Bu ya, saya yang pertama kali nih yang saya harus lakukan ya Bu ya, saya akan menemui Bu Nuri dulu, minta soal-soal OSN untuk tingkat SD, kemudian akan menanyakan ke Bu Nuri metode yang biasa digunakan untuk ngajarin anak SD terutama dalam pemecahan soal. Kemudian saya akan menghubungin klinik KNL itu, menghubungi teman saya itu. Kemudian saya akan memanggil anak-anak yang sudah saya petakan itu untuk berlatih mungkin itu Bu. Oh begitu. Itu kesimpulannya. Sekarang setelah Bu Ari bicarakan permasalahan Bu Ari kepada saya, bagaimana perasaannya? Nah saya sih jadi agak lega gitu Bu, lumayan lega, bahkan jadi lebih percaya diri untuk ikut jadi pembimbing OSN tahun ini Bu. Iya, Karena saya Bu. sudah mempunyai strategi dan langkah-langkahnya Bu, langkah-langkah Ya, konkretnya. baik. Ya mudah-mudahan Bu Ari tetap semangat dalam membimbing anak-anak kita untuk lomba OSN ya Bu Ari ya. Iya baik Bu. Doakan ya Bu ya. Iya. Bu Nisa sudah melakukan coaching dengan coach Bu Ari. Bagaimana hasilnya Bu Nisa? Alhamdulillah Bu, permasalahan yang diutarakan oleh coach saya Bu Ari sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah. Kalau begitu bisa langsung kita bahas ya. Kita analisis dari apa yang sudah dilaksanakan Bu Nisa tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya? Tadi saya sudah dalam kegiatan coaching saya dengan coach, saya sudah fokus dalam mencari solusi permasalahan coach saya. Saya juga sudah menatap lawan bicara saya, coach saya Bu Ari. Saya juga tidak melakukan aktivitas apapun. Saya juga menyimak apa yang dibicarakan oleh coach saya, yaitu permasalahan yang diutarakan. Oke baik, sesuai dengan yang saya amati tadi Bu Nisa sudah hadir secara penuh untuk coach Bu Ari dan juga sudah mendengarkan secara aktif, sekaligus juga tadi Bu Nisa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach Bu Ari. Bu Nisa sudah melaksanakan coaching dengan sangat bagus. Ya, terima kasih Bu Iko atas arahannya. Sama-sama Bu Nisa. Setelah Bu Nisa melaksanakan coaching dengan kompetensi coaching tersebut, rencananya untuk ke depan kompetensi coaching mana yang akan Bu Nisa kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching yaitu melakukan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa lebih dalam lagi mengetahui alasan dan metode apa yang akan dilakukan oleh coach saya. Oke, selanjutnya apa nih langkah-langkah yang akan Ibu Nisa lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada mengajukan pertanyaan yang berbobot? Ya, pertama tentunya saya akan merefleksi diri saya ya. Saya akan coba untuk mencari tahu melalui internet ataupun dengan teman sejawat bagaimana cara metode-metode apa yang harus dilakukan agar saya bisa menggali lagi potensi yang ada pada diri coach saya. Oke,
kapan akan mulai dilaksanakannya Bu Nisa? Ya, kapannya ketika melakukan coaching lagi gitu. Oke. Kapan Ibu Nisa rencananya akan melaksanakan praktek coaching lagi? Kurang lebih 1 minggu lagi Biko, minggu depan kita akan melihat hasil dari penyelesaian permasalahan coaching saya yang sebelumnya yang Bu Ari tadi. Oke, jadi Bu Nisa akan melaksanakan coaching kembali jika ada teman yang ingin di coaching ya. Iya betul. Jadi untuk mengetahui progres dari kemampuan coaching, kapan nih kita bisa ketemu lagi? Ya, saya akan bertemu Bu Iko lagi kurang lebih 3 hari setelah minggu depan ya Bu Iko ya. Ketika saya mengevaluasi hasil coaching saya hari ini, saya akan bertemu lagi dengan Bu Iko. Oke, terima kasih Bu Nisa. Ya, sama-sama Bu Iko. We'll be right back.